Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Mulyaningsi. Saya dari kelas C Program Studi Pendidikan Matematika. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Novianti Jafri, SPDI MPDI. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai paradigma Qur'ani dalam menghadapi perkembangan iptek. Yang pertama, pengertian paradigma Qur'ani. Paradigma adalah cara pandang, cara berpikir, atau cara berpikir tentang suatu realitas. Dengan demikian, paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Paradigma Qur'ani dalam kehidupan modern. Dalam konteks modern, konsep paradigma Qur'ani dalam kehidupan modern ini menjadi semakin relevan karena menawarkan solusi bagi berbagai tantangan yang dihadapi manusia saat ini. Kandungan ayat-ayat Al-Quran jika dijadikan sebagai landasan berpikir, maka kekayaan disiplin ilmu umat manusia pasti akan terus meningkat. Jika penelitian dan riset ilmu pengetahuan dikembangkan dengan pondasi yang dinamis, yakni Al-Quran. Selanjutnya, konsep ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam. Ilmu pengetahuan adalah salah satu isi pokok kitab suci Al-Quran. Teknologi sebagai hasil dari penerapan ilmu pengetahuan juga mendapatkan perhatian dalam Islam. Islam tidak pernah melarang umatnya untuk mengembangkan teknologi. Bahkan banyak penemuan dan inovasi teknologi pada masa lalu yang dilakukan oleh para ilmuwan muslim. Berikut merupakan contoh bahwa Islam sangat mendukung perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, yaitu dimensi sains dan teknologi yang ada di dalam Al-Quran. Kata sains dan teknologi ibarat dua sisi mata uang yang sulit dipisahkan satu sama lain. Al-Quran memberikan pandangan yang komprehensif tentang alam semesta, kehidupan manusia, dan ilmu pengetahuan. Meskipun tidak memberikan penjelasan ilmiah secara detail, Al-Quran memberikan inspirasi dan motivasi bagi manusia untuk terus belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, selanjutnya, fakta iptek dalam Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam tidak hanya berisi petunjuk tentang akidah dan ibadah, tetapi juga mengandung banyak ayat yang menginspirasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang alam semesta, kehidupan, dan fenomena alam lainnya seringkali mengandung fakta-fakta ilmiah yang baru ditemukan oleh manusia setelah berabad-abad kemudian. Contoh fakta iptek yang terdapat dalam Al-Quran adalah Surat Al-Anbiya ayat 30 yang merupakan salah satu ayat yang paling sering dikutip untuk menjelaskan asal-usul kehidupan dari air. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, kita telah mengetahui pentingnya paradigma Qur'ani dalam kehidupan modern. Paradigma Qur'ani yang berakar pada nilai-nilai dan ajaran Al-Quran memiliki relevansi yang sangat tinggi dalam kehidupan modern. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam tidak hanya memberikan panduan spiritual, tetapi juga menyajikan prinsip-prinsip hidup yang universal dan relevan untuk segala zaman. Contoh penerapan paradigma Qur'ani dalam kehidupan modern yaitu mempelajari Al-Quran secara mendalam, memahami makna dan kandungan Al-Quran secara komprehensif, kemudian menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi manusia dengan menggabungkan nilai-nilai Islam dan ilmu pengetahuan. Berdasarkan materi, kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya paradigma adalah cara berpikir tentang sesuatu hal secara menyeluruh dan konseptual dengan menggunakan metode keilmuan yang dapat diandalkan, eksperimen dan teori ilmiah yang sudah baku. Jadi, paradigma Qur'ani adalah cara melihat dan berpikir tentang sesuatu berdasarkan Al-Quran. Sebagai kalam Allah,
Al-Quran diturunkan bukan untuk tujuan duniawi. Meskipun demikian, Al-Quran dalam kapasitasnya sebagai li'an-nas berisi sekitar 750 ayat informasi yang mendorong tentang fenomena alam dan dapat digunakan untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikianlah presentasi yang dapat saya bawakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.